video kali ini kami akan membahas bagaimana memulai pencatatan akuntansi pada SKPD. Sebelum itu kami merupakan siswi-siswi dari SMKN 11 Jakarta dan kami merupakan kelas 12 akal 2 dan ini merupakan tugas kami dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Ini semua disusun oleh kelompok 1 dan anggota kelompok 1 ini yang pertama itu ada Didi, yang Mutiara, yang kedua ada Vio, Cakwila, yang ketiga ada Olive, Kristalincu, yang keempat ada saya, Deviza, Aprilia, yang kelima ada Asyifa Nuraini, yang terakhir ada Adel, Adelia Korina Putri. Lalu mari kita bahas. Dalam memulai pencatatan akuntansi pada SKPD ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem akuntansi SKPD itu. Yang kedua juga kita akan menjelaskan bagaimana struktur anggaran SKPD. Yang ketiga kita akan menjelaskan jurnal standar proses akuntansi SKPD. Nah, dalam bab ini tuh seperti siklus akuntansi di dalam SKPD. Yang pertama kita akan mencatat data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang kedua kita akan mencatat transaksi selama tanggal berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Dan yang ketiga kita mencatat ayat jurnal penyesuaian atau AJP di buku jurnal. Yang keempat kita posting produk perusahaan. Yang kelima itu bagaimana penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang keenam ada penyusunan laporan keuangan dan yang terakhir, siklus terakhir adalah pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Dan kami akan menjelaskan satu contoh kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem akuntansi SKPD. Nah, SKPD ini singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu unit pemerintahan dan lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola. Nah, sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah dan pengelolaannya dilakukan dari rekening kas umum daerah. Nah, di sini ada istilah kas umum daerah atau sering juga disebut dengan kasda atau kas daerah. Pengelola kasda adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dan dengan demikian bertindak sebagai DUD. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, aliran kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus disetorkan ke kas daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD. Uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas daerah. Lanjut ke pendapatan daerah. Pendapatan daerah ada kalanya disetor langsung oleh pihak wajib bayar ke kas daerah. Ada pula yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan SKPD. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan menetapkan uang penerimaan daerah tersebut ke kas daerah. Sementara itu, untuk pembayaran belanja SKPD dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembayaran langsung oleh BUD kepada pihak terlibat pembayaran, dan yang kedua yaitu melalui bendahara pengelola SKPD dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Untuk tujuan akuntansinya, hubungan keuangan antara SKPD dan PPKD selaku BUD dapat menyerupai hubungan antar kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat. Nah, transaksi keuangan antar kantor pusat dan cabang ini direkam atau dibukukan oleh setiap SKPD ke dalam akun rekening koran PPKD atau LK PPKD. Sementara itu, PPKD akan merekam transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut ke dalam akun rekening koran SKPD atau LK SKPD. Dengan demikian, akun LK PPKD dan akun LK SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan keuangan timbal balik antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Sementara itu, sebagai suatu satuan kerja, PPKD juga menjadi pengguna anggaran seperti SKPD lainnya. Oleh karenanya, PPKD juga menyelenggarakan akuntansi seperti SKPD. Untuk membedakannya dengan SKPD biasa, satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah Pemda disebut SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Nah, yang selanjutnya ada struktur anggaran SKPD. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih atau overlap penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran di pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD, sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Jadi, struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari yang pertama ada anggaran pendapatan, lalu ada pendapatan asli daerah atau PAD, dan lain-lain PAD yang sah. Lalu ada anggaran belanja. Anggaran belanja ada dua, anggaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, dan yang kedua ada belanja langsung. Belanja pegawai, belanja uang dan jasa, dan belanja modal. Dan perlu
akuntansi pada SKPD ini diawali dengan pencatatan saldo awal tahun dan diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan. Uraian berikut ini menggambarkan proses akuntansi SKPD secara rinci. Nah, ini ada gambaran umum proses akuntansi SKPD. Dilaksanakan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang pertama, ada pencatatan data anggaran. Kedua, pencatatan saldo awal. Nah, pencatatan data anggaran ini dilakukan ke dalam jurnal anggaran dengan menggunakan data pada DPA SKPD. Nah, pencatatan saldo awal ini dilakukan ke dalam jurnal finansial. Sumber datanya untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan adalah neraca akhir tahun yang lalu. Yang B, pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Yang pertama ada jurnal finansial. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas akun-akun pada neraca. Contohnya itu aset, kewajiban, ekuitas, dan akun-akun pada laporan operasional atau pendapatan RO dan beban. Yang kedua ini jurnal anggaran. Transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dan yang ketiga ada pengguna kode akun. Ini untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kode akun ditata sampai 5 jenjang atau tingkatan sebagai berikut. Nah, di sini ada kelompok laporan keuangan, ada neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran. Nah, kelompok laporan keuangan neraca ini kode digit pertamanya itu 1. Kalau nama kelompoknya aset. Kedua, nama kelompoknya kewajiban, dan yang ketiga, nama kelompoknya ekuitas. Basis pembukuannya ini akrual. Nah, jenis jurnal ini jurnal finansial. Nah, lanjut yang ke laporan operasional. Ini kode digit pertamanya itu 8 dan 9. 8 ini nama kelompok itu pendapatan RO, dan 9 ini nama kelompoknya beban. Basis pembukuannya itu akrual. Jenis jurnalnya jurnal finansial. Nah, yang ketiga ini ada laporan realisasi anggaran. Kode digit pertamanya 4, 5, 6, dan 7. 4 nama kelompoknya atau nama akunnya itu pendapatan LRA. 5 nama akunnya belanja, 6 nama akunnya transfer, 7 nama akunnya itu pembiayaan. Basis pembukuannya itu kas, jenis jurnalnya jurnal anggaran. Nah, yang C ini pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Untuk membukukan penyesuaian perhitungan utang piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual. Akun-akun yang menjadi objek ayat jurnal penyesuaian hanya akun pada jurnal finansial saja, yaitu akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan RO dan 9 beban. Setelah itu kita posting ke buku besar. Nah, dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, posting ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Sebagaimana dimaklumi, jurnal merupakan suatu buku yang berisi transaksi berbagai akun. Untuk memudahkan memisahkan transaksi per akun, maka diperlukan buku yang hanya menampung satu akun saja untuk setiap bukunya. Buku ini disebut sebagai buku besar. Transaksi pada jurnal direkap, dipindahkan angka-angkanya ke dalam buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Namun, dalam pembukuan yang terkomputerisasi tidak diperlukan posting ke buku besar karena pemisahan per akun dapat dilakukan langsung dari database melalui proses yang disebut dengan query. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo dibuat dengan jalan pertama-tama menjumlahkan seluruh nilai debit dan nilai kredit pada setiap buku besar dan menghitung saldonya. Selanjutnya, saldo setiap akun yang terdapat pada buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Dengan demikian, neraca saldo merupakan rekapitulasi saldo seluruh buku besar berisi saldo seluruh buku besar. Salah satu fungsi neraca saldo adalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, dalam pembukuan yang komputerisasi, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan melalui query juga dengan mengakses database secara langsung dan mengolahnya serta menampilkannya dalam bentuk neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan sebagainya tanpa perlu bantuan neraca saldo. Lalu selanjutnya penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo adalah yang pertama, laporan operasional. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga neraca, dan yang terakhir ada laporan realisasi anggaran. Lalu setelah itu kita mencatat jurnal penutup di buku jurnal. Jurnal penutup adalah jurnal yang memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama itu memindahkan seluruh saldo akun buku besar pendapatan LRA dan belanja ke dalam akun estimasi perubahan SAL. Dan yang kedua, memindahkan seluruh saldo akun buku besar pendapatan LO dan beban ke dalam akun ekuitas. Dan oleh karena itu, pada saat memasuki tahun anggaran yang baru, saldo yang akan terbawa hanyalah saldo dari akun neraca. Akun-akun yang pernah disaldo
Contoh kasus pencatatan akuntansi pada SKPD. Pemkab Adil Makmur mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 yang mulai diterapkan sejak tahun anggaran 2014. Berikut ini adalah data akuntansi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Adil Makmur. Jadi di sini disediakan neraca awal Pemkab Adil Makmur Dinas Kesehatan per 1 Januari 2014. Ada aset dan kewajiban. Di aset ada aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.500.000, persediaan alat tulis kantor 500.000. Jadi total aset lancar adalah 2 juta. Setelah itu ada aset tetap. Di aset tetap terdapat tanah untuk bangunan tempat kerja 250 juta, kendaraan dinas bermotor perorangan 149 juta, dan bangunan gedung kantor sebesar 240 juta. Jadi total aset tetap adalah 639 juta. Setelah itu, total aset tetap ditambah total aset lancar, jadinya total aset besar 641 juta. Lanjut, ada kewajiban. Di kewajiban ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek terdiri atas utang PPh pasal 21 sebesar 1.350.000 dan utang PPN pusat sebesar 150.000. Jadi total kewajiban adalah 1.500.000. Setelah itu ada ekuitas atau modal. Saldo ekuitas yaitu 639.500.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas ditambah saldonya adalah 641 juta. Pada bagian DPA, kas di bendahara pengeluaran merupakan potongan PPh atau PPN yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir tahun 2013. Ringkasan DPA yaitu dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2014 sebagai berikut. Di sini ada pendapatan. Di sini ada pendapatan asli daerah dan pendapatan restribusi daerah. Nah, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas LRA atau laporan realisasi anggaran. Nominalnya 24 juta. Total pendapatannya yaitu 24 juta. Terus ada belanja. Di sini ada belanja operasi dan belanja pegawai. Nah, yang pertama, gaji pokok PNS atau representasi. Nominalnya 940 juta, 980, 654. Yang kedua, tunjangan keluarga. Nominalnya 194 juta, 601, 755. Yang ketiga, tunjangan jabatan. Nominalnya 135 juta, 713, 962. Yang keempat, tunjangan fungsional. Nominalnya 117 juta 971 12. Yang kelima, tunjangan fungsional umum. Nominalnya 12 juta 500. Yang keenam, tunjangan meras. Nominalnya 80 juta 205 622. Dan yang ketujuh, ini tunjangan PPh atau tunjangan khusus. Nominalnya 17 juta 26 995. Nah, total belanja pegawai semuanya yaitu 1.500.000 juta. Kita lanjut ke belanja barang dan jasa. Nah, di sini ada belanja alat tulis kantor nominalnya 150 juta. Yang kedua, honorarium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur nominalnya 65 juta. Nah, total belanja barang dan jasa adalah 215 juta. Nah, di sini juga ada belanja modal peralatan dan mesin. Nah, yang pertama ini belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan. Nominalnya 120 juta. Total belanja modal peralatan dan mesin 120 juta. Nah, total belanja di sini 1.835. Jadi hasilnya 1.835 juta. Nah, surplus atau defisitnya itu 1.811 juta. Ini dapatnya dari total pendapatan dikurang total belanja. Setelah itu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Yang pertama itu kita akan memasukkan ke jurnal anggaran. Di jurnal anggaran tabelnya itu ada tanggal, kode nama akun, ref, debit, dan kredit. Yang pertama itu ada estimasi pendapatan dengan nomor kode, but refnya itu A, debitnya itu 24 juta. Ini saldonya debit 24 juta diambil dari neraca awal, DPA. Nih, total pendapatan 24 juta. Jadi, total pendapatan di DPA ini dipindahin ke jurnal awal dan saldo awal di jurnal anggaran. Setelah itu yang kedua ada estimasi perubahan sal dengan nomor kode 3 dengan jumlah saldo 1.811 juta. Ini saldonya di debit diambil dari DPA juga.
surplus atau defisit sebesar 1.811 juta. Nah ini nih, saldo ini dipindahin ke jurnal awal dan saldo awal jurnal anggaran. Yang terakhir ada apresiasi belanja dengan nomor kode 3 refnya A. Saldonya itu dikredit 1.835 juta. Ini saldonya dikredit. Dari mana saldonya? Saldonya itu diambil dari DPA, dari total belanja 1.835 juta. Jadi ini total belanja di DPA dipindahkan ke jurnal awal dan saldo awal di jurnal anggaran. Lanjut jurnal saldo awal. Di jurnal saldo awal tabelnya itu ada tanggal, kode dan nama akun, ref, debit dan kredit. Yang pertama itu ada kas di bendahara pengeluaran dengan nomor kode 1 refnya itu F. Saldonya itu di debit sebesar 1.500.000. Ini diambil dari neraca awal aset lancar. Kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.500.000. Setelah itu, persediaan alat tulis kantor dengan kode 1 refnya itu F, saldonya itu 500.000 di debit. Saldonya dari mana? Dari neraca awal di aset lancar. Nih, persediaan alat tulis kantor 500.000. Lanjut, yang ketiga ada tanah untuk bangunan tempat kerja atau jasa dengan nomor kode 1 refnya itu F. Saldonya itu di debit sebesar 250 juta. Ini 250 juta didapat dari neraca awal di aset tetap. Tanah untuk bangunan tempat kerja atau jasa sebesar 250 juta. Setelah itu yang keempat ada kendaraan dinas bermotor perorangan dengan nomor kode 1 dengan ref F dan saldonya di debit 149 juta. Ini saldonya dari mana? Dari neraca awal. Kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 149 juta. Setelah itu yang kelima ada bangunan gedung kantor dengan nomor kode 1 refnya itu F, saldonya itu di debit 240 juta. Ini saldonya didapat dari mana? Dari neraca awal. Bangunan gedung kantor sebesar 240 juta. Kita lanjut utang PPh pasal 21 dengan nomor kode 2 refnya itu F, saldonya itu dikredit sebesar 1.350.000. Saldonya diambil dari neraca awal di bagian kewajiban di sini. Utang PPh pasal 21 sebesar 1.350.000. Setelah itu ada utang PPN pusat dengan nomor kode 2 dengan ref F dan saldo dikredit sebesar 150.000. Saldo 150.000 ini diambil dari neraca awal. Utang PPN pusat sebesar 150.000. Setelah itu yang terakhir ada ekuitas dengan nomor kode 3 refnya F, saldonya itu dikredit sebesar 639.500. Saldonya ini didapat dari neraca awal ekuitas sebesar 639.500. Kenapa dia dikredit? Karena dia termasuk ekuitas atau kewajiban. Setelah itu kita masuk ke transaksi jurnal. Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama tahun anggaran 2014 di Dinas Perhubungan diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 bulan Januari 2014. Nomor bukti ini, transaksinya adalah bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar 1.350.000 dan 150.000 ke rekening kas negara berdasarkan bukti transaksi berupa SSP atau surat setoran pajak pusat. Jadi, bendahara pengeluaran itu menyetorkan potongan PPh dan PPN pusat ke rekening kas negara berdasarkan bukti SSP-nya sebesar 1.350.000 dan 150.000. Jadi kita langsung masuk ke jurnal umum. Transaksi yang pertama yaitu masukin tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2014. Di uraian masuk utang PPh pasal 21, refnya F, saldonya itu di debit sebesar 1.350.000 dan utang PPN pusat sebesar 150.000. Ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.500.000. Yang kedua, transaksi tanggal 2 bulan Februari 2014. Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan atau UP dari BUD sebesar 50 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Jadi bendahara pengeluaran itu menerima uang persediaan nih dari BUD sebesar 50 juta. Jadi kita langsung masukin aja di jurnal umum. Jadi akunnya adalah kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar masing-masing 50 juta. Lanjut transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 bulan Maret 2014 atau realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 1.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D, LS gaji dan tunjangan. Jadi langsung masukin ke jurnal umum, yaitu tanggalnya tanggal 3 bulan Maret 2014. Akunnya adalah di pokok PNS atau uang representasi sebesar 941.980.654 rupiah. Di debit, yang kedua ada tunjangan keluarga atau LO sebesar 194.601.755 rupiah.
Akun yang ketiga adalah tunjangan jabatan LO sebesar Rp135.713.962. Yang keempat, tunjangan fungsional LO sebesar Rp117.971.12. Yang kelima, tunjangan fungsional umum LO sebesar Rp12.500. Setelah itu, akun yang keenam adalah tunjangan beras sebesar Rp80.205.622. Dan akun yang ketujuh adalah tunjangan PPH atau tunjangan khusus sebesar Rp17.026.995 pada RK PPKD sebesar Rp1.500.000. Jadi untuk transaksi tanggal 3 ini dibuat dua jurnal, yaitu jurnal untuk PPKD dan jurnal untuk estimasi perubahan saldo. Di akunnya sama kayak tadi, jumlahnya pun sama, yang berbeda hanya kredit akunnya adalah estimasi perubahan saldo sebesar Rp1.500.000. Lanjut, transaksi yang keempat, yaitu tanggal 4 bulan April 2014. Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS belanja modal. Jadi total realisasi belanja modal seluruhnya itu digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta. Jadi langsung aja kita masukin ke jurnal umum. Akunnya adalah belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta. Saldonya ini diambil dari yang transaksi tadi, 110 juta. Pada estimasi perubahan saldo sebesar 110 juta. Lanjut transaksi yang kelima, yaitu total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi, yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar 55 juta berdasarkan SP2DLS belanja barang dan jasa. Jadi total realisasi belanja barang dan jasa digunakan untuk konsumsi, yaitu pembelian alat tulis kantor sebesar 55 juta. Jadi langsung aja kita masuk ke jurnal umum. Akunnya adalah beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD sebesar 55 juta. Nah, ternyata untuk transaksi tanggal 5 ini dibikin dua jurnal, yaitu beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan saldo. Saldonya itu sama-sama 55 juta. Lanjut, transaksi yang ke-6, yaitu tanggal 6 bulan Juni 2014. Menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke rekening kas daerah berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran. Jadi pada tanggal 6 ini diterima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp25.500.000. Jadi akunnya adalah kas di bendahara penerimaan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas LO sebesar Rp25.500.000. Dan untuk transaksi yang ke-6 ini dibuat 3 jurnal, yaitu kas di bendahara penerimaan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas, RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000 dan estimasi perubahan saldo pada pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA sebesar Rp25.500.000. Kita lanjut transaksi yang ke-7, yaitu total SP2DGU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut. Honorium tenaga ahli sebesar Rp52.750.000 dan pembelian alat tulis kantor sebesar Rp62.500.000. Jadi langsung aja kita masukin ke jurnal umum. Akunnya adalah, jadi untuk transaksi tanggal 7 ini ada 3 transaksi, yaitu honorium tenaga ahli atau instruktur atau narasumber sebesar Rp53.750.000 dan beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp62.500.000. Ada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp116.250.000. Ini saldonya dari honorium tenaga ahli ditambah beban persediaan alat tulis kantor. Jadi muncullah saldo ini. Kedua, itu ada kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar Rp116.250.000. Jurnal yang ketiga yaitu honorium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan saldo. Honoriumnya didebit sebesar Rp53.750.000. Belanja alat tulisnya sebesar Rp62.500.000 dan estimasi perubahan saldonya sebesar Rp116.250.000. Lanjut transaksi yang ke-8, yaitu belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2DGU, nihil atau bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai untuk belanja sebagai berikut. Honorium tenaga ahli sebesar Rp11 juta dan pembelian alat tulis kantor. Langsung aja kita masukin ke jurnal umum. Ternyata untuk transaksi tanggal 8 ada 2 jurnal, yaitu honorium tenaga ahli atau instruktur narasumber sebesar Rp11 juta, beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp27.500.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp38.500.000.
Dan honorium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur sebesar 11 juta, belanja alat tulis kantor 20.500.000 pada estimasi perubahan sal sebesar 38.500.000. Lanjut transaksi yang ke-9. Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening kas negara sebesar 11.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran. Langsung aja kita masukin ke jurnal umum. Akunnya adalah RK PPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Dua-duanya masing-masing saldonya sebesar 11.500.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 10. PPh 21 dan PPN pusat yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening kas negara masing-masing sebesar 5.235.000 dan 8.100.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SSP atau surat setoran pajak. Jadi, jurnalnya adalah ada 2 jurnal nih untuk tanggal 10, yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 13.335.000 didapat dari PPh pasal 21 dan PPN pusat yang telah dipotong ke rekening kas negara sebesar 5.235.000 dan 8.100.000. Jadi ini 8.100.000 ditambah 5.235.000. Hasilnya adalah 13.335.000. Ada utang PPh pasal 21 sebesar 5.235.000 dan utang PPN pusat sebesar 8.100.000. Jurnal yang kedua adalah utang PPh pasal 21 5.235.000 dan utang PPN pusat 8.100.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 13.335.000. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu pencatatan pada jurnal penyesuaian. Transaksinya adalah untuk tanggal 31 bulan 12. Diketahui nilai persediaan alat tulis kantor yang masih tersisa pada akhir tahun sebesar 1 juta. Jadi, akunnya adalah di jurnal penyesuaian, persediaan alat tulis kantor pada beban persediaan alat tulis kantor. Saldonya masing-masing 500.000. 500.000 dari mana? Kita cek dulu ya. Saldo persediaan itu berapa? Saldo persediaan alat tulis kantor itu 500.000. Saldo persediaan alat tulis kantor itu 500.000. Sedangkan nilai persediaan yang masih tersisa 1 juta. Jadi, nilai yang masih tersisa dikurang persediaan awal. Jadi 1 juta dikurang 500.000. Jadi sisanya adalah 500.000, masing-masing 500.000. Jurnal yang kedua yaitu berdasarkan kebijakan akuntansi lengkap Adil Makmur, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung tahun anggaran 2014. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus atau straight line method dengan asumsi nilai residu 0 atau nihil. Diasumsikan penyusutan dilakukan setahun penuh berdasarkan saldo akhir aset tetap akhir bulan. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagai berikut. Bangunan gedung kantor 50 tahun, kendaraan dinas bermotor perorangan 7 tahun berdasarkan perhitungan, diperoleh besarnya penyusutan, bangunan gedung kantor 4.800.000, dan kendaraan dinas bermotor perorangan 33.070.000. Jadi akunnya adalah beban penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 33.070.000. Ini saldonya diambil dari kendaraan dinas bermotor perorangan 33.070.000. Dan beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja 4.800.000. Ini saldo 4.800.000 di debit diambil dari transaksinya bangunan gedung kantor sebesar 4.800.000 pada akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 33.070.000 dan akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja sebesar 4.800.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2014 sebesar 15.325.000 belum terbayarkan. Jadi jurnalnya adalah beban jasa listrik pada utang belanja jasa. Kenapa utang? Karena di sini disebutkan bahwa belum terbayarkan. Jadi masih menjadi hutang. Jadi akunnya beban jasa listrik sebesar 15.325.000 pada utang belanja jasa sebesar 15.325.000. Saldonya didapat dari mana? Dari transaksi yang tertera 15.325.000. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita posting ke dalam buku besar. Untuk memposting ke buku besar itu kita urut dari kode akun 1 hingga kode akun nomor 9. Yang pertama itu ada nama akun kas di bendahara penerimaan dengan kode akun 1.1.1.02.01. Ini adalah saldo debit, saldo normal itu di debit. Untuk transaksi tanggal 1, saldo awal. Saldo awal itu dilihat dari neraca awal. Karena di neraca awal tidak ada kas di bendahara penerimaan, maka di buku besarnya kita tulis saldo 0. Kemudian menerima pendapatan retribusi, tanggal 7 bulan 7 dari 14. Ini dilihat dari jurnal umum dengan nominal 25.500.000. Kemudian di saldo kita tulis 25.500.000. Selanjutnya ada menyetor pendapatan retribusi, itu terdapat
di jurnal umum dengan saldo di kredit sebesar 25.500.000. Karena sebelumnya saldonya di debit dan kemudian selanjutnya saldo di kredit, maka di kolom saldo ini dikurang dengan saldo yang di kredit, nominalnya adalah 0. Yang kedua ada kas di bendahara pengeluaran dengan kode akun 1.1.1.03.01. Caranya seperti nama akun kas di bendahara penerimaan, yaitu yang pertama itu saldo awal dilihat dari neraca awal sebesar 7.500.000. Kemudian untuk penyetoran potongan PPh dan PPN ke kas negara itu dilihat dari jurnal umum sebesar 1.500.000. Karena ini akun masih kode akun 1, maka saldo normal itu ada di debit. Kemudian potongan PPh dan PPN ke kas negara itu ada di kredit. Jadi saldo dikurang kredit, nominalnya saldonya 0. Yang transaksi kedua itu menerima PP sebesar 50 juta di debit, kemudian saldonya ditambahin di debit. Begitu seterusnya sampai bawah. Yang ketiga ada nama akun persediaan alat tulis kantor dengan kode akun 1.1.7.01.01. Saldo awalnya kita lihat dari neraca awal, yaitu alat tulis kantor sebesar 500.000 rupiah. Kita posting ke dalam buku besar di kolom saldo sebesar 500.000 rupiah. Kemudian ada di mana lagi nih selain di jurnal umum, karena di jurnal umum gak ada ATK, kita lihat ke jurnal penyesuaian. Ada nih tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar 500.000 di debit. Kemudian dari jurnal penyesuaian kita posting ke dalam buku besar sebesar 500.000 di debit. Nah, saldonya itu saldo awal ditambah saldo jurnal penyesuaian sehingga dapat menghasilkan 1 juta. Itu cara untuk kita memposting dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Selanjutnya dari buku besar kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita ambil dari saldo akhir di dalam buku besar. Misalkan kode akun 117 yaitu persediaan alat tulis kantor. Di sini yang pertama itu kode 1110201 kas di bendahara penerimaan. Tapi di NSSP nggak ada. Kenapa? Karena di buku besar saldo kas di bendahara penerimaan itu ada 00, jadi nggak usah ditulis lagi di dalam NSSP. Jadi langsung ke yang ada saldonya, yaitu persediaan alat tulis kantor sebesar 1.500.000. Kita posting ke dalam sini di posisi debit sebesar 1 juta. Kemudian di bawahnya ada nomor akun 131 tanah untuk bangunan tempat kerja jasa. Di debit banyak 250 juta. Benar kan nih, kita cek ke dalam buku besar. Tanah untuk bangunan tempat kerja atau jasa sebesar 250 juta. Benar. Kemudian ada kendaraan dinas bermotor perorangan. Saldonya itu sebesar 259 juta. Kita posting ke dalam NSSP. Dan begitu hingga ke bawah, kemudian di jumlah di total. Setelah kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu kita ada 4, yaitu laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Untuk laporan operasional, komponennya itu ialah pendapatan dan beban, yaitu ada di akun nomor 8 dan akun 9. Untuk menentukan saldo dalam laporan operasional itu kita dilihat dari NSSP, yaitu pertama akun kode nomor 8, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas LO sebesar 25.500.000. Ini kita posting ke dalam laporan operasional 25.500.000 dengan uraian pendapatan retribusi daerah. Kenapa pendapatan retribusi daerah? Karena pelayanan kesehatan di puskesmas itu termasuk dari pendapatan suatu daerah. Terus kemudian jumlah pendapatan asli daerah sebesar 25.500.000 dan jumlah pendapatan 25.500.000. Kemudian beban pegawai sebesar 1.500.000.000. Terlihat dari NSP. Di sini nggak ada belanja pegawai. Belanja pegawai itu terdiri dari semua tunjangan. Yang pertama itu adalah gaji pokok PNS,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh. Kemudian ini dijumlah dan hasilnya adalah 1,5 miliar. Kemudian itu juga berlaku pada beban barang dan jasa, beban penyusutan dan advokasi. Kemudian dari situ kita jumlah beban operasi, yaitu ada 1,7 M. Kemudian jumlah pendapatan dikurang jumlah beban dan terjadi defisit. Terjadi defisit sebesar 1.736.945.000. Di sini tulis defisit dan di saldonya ditulis minus karena dia menunjukkan defisit. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa laporan keuangan itu ada 4, yaitu laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir neraca. Nah, karena kita sudah membuat laporan operasional, sekarang kita akan lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan realisasi anggaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwa laporan realisasi anggaran terdiri dari ada 3 kolom, yaitu ada kolom anggaran, realisasi, dan presentasinya. Nah, tujuan dari laporan realisasi anggaran ini adalah untuk menyandingkan jumlah anggaran dengan realisasinya. Nah, untuk kolom yang pertama yaitu kolom anggaran, nominal yang ada di kolom anggaran itu diambil dari data DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di dalam laporan realisasi anggaran, komponen-komponennya itu adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sekarang kita ke DPA. Jadi karena di LRA itu cuma pendapatan dan belanja dan pembiayaan, jadi itu nominalnya kita langsung pindahin aja ke laporan realisasi anggaran di kolom anggaran. Nah, untuk pendapatan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, kalau kita lihat dari DPA, pendapatan asli daerah di sini cuma ada pendapatan retribusi daerah, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas strip LRA, yaitu nominalnya adalah 24 juta. Nah, jadi nanti 24 juta ini kita langsung pindahin aja nih ke laporan realisasi anggaran. Jadi di sini ada 24. Nah, karena di DPA itu cuma ada pendapatan retribusi daerah, jadi pendapatan yang lainnya itu 0. Jadi kita langsung totalin aja pendapatan asli daerahnya itu adalah 24 juta. Nah, selain pendapatan asli daerah, di sini juga ada pendapatan transfer, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lainnya. Nah, karena di DPA cuma ada satu pendapatan, berarti yang di LRA yang pendapatan transfer ini 0 kan ya teman-teman. Nah, terus di pendapatan juga ada pendapatan daerah yang sah. Contohnya kayak pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya. Itu juga nominalnya itu 0. Nah, karena pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah itu 0, nggak ada nominalnya, jadi kita langsung totalin aja jumlah pendapatannya, yaitu sebesar 24 juta. Nah, setelah ke pendapatan, sekarang kita lanjut ke belanja. Belanja itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada belanja operasi. Belanja operasi itu yang pertama ada belanja pegawai. Di sini belanja pegawai itu sebesar 1.500.000.000. Nah, kita lihat dulu nih, nominal dari mana sih? Nah, nominal dari DPA. Kalau pendapatan belanja pegawai itu diambil dari gaji pokok PNS atau uang representasi dan beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, totalnya di sini adalah 1.500.000.000. Nah, 1.500.000.000 ini kita pindahin ke laporan realisasi anggaran. Nah, setelah belanja pegawai, ada juga belanja barang dan jasa. Di DPA, belanja barang dan jasa itu tuh terdiri dari belanja alat tulis kantor dan honorium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur. Masukin totalnya yaitu sebesar 215 juta. Di sini. Nah, selain belanja pegawai dan barang dan jasa, ada juga nih seperti belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, tapi karena mereka nggak ada nominalnya, jadi sini kita tulis 0. Sehingga jumlah belanja operasionalnya itu adalah 1.715.000.000, yaitu didapat dari belanja pegawai ditambah belanja barang dan jasa. Setelah belanja operasi, sekarang ada juga belanja modal. Belanja modal itu adalah seperti kayak belanja modal tanah, peralatan, gedung, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di DPA,
belanja modal tuh hanya ada satu, yaitu belanja modal peralatan dan mesin sebesar 120 juta. Jadi kita langsung aja pindahin ke arahnya di bagian belanja modal peralatan dan mesin 120 juta. Nah, karena yang lain-lainnya nggak ada atau bisa dibilang nol nominalnya, jadi kita langsung totalin aja ya jumlah belanja modalnya, yaitu sebesar 120 juta. Nah, selain belanja operasional dan belanja modal, ada juga nih belanja tak terduga. Tapi kalau di DPA itu nggak ada aku belanja tak terduga, berarti nominalnya nol dong. Jadi kita langsung totalin aja semua belanja-belanjaan yang ada, sehingga total belanjanya itu adalah 1.835 juta. Setelah belanja ada juga transfer. Nah, transfer ini nggak ada angkanya nih, jadi kita langsung lewat aja kali ya. Sehingga bisa kalau ada transfer itu dimasukin ya teman-teman, karena di kali ini di soal ini nggak ada transfer. Jadi kita langsung totalin aja jumlah belanja dan transfer itu sebesar 1.835 juta. Nah, dikarenakan jumlah belanja dan transfer ini lebih besar dibanding pendapatan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di laporan realisasi anggaran ini tuh terjadi surplus atau defisit, yaitu sebesar 1.811 juta. Nah, ini angkanya itu diambil dari pendapatan ditambah dengan jumlah belanja dan transfer. Tapi karena ini karena pengeluaran berarti pengeluaran negatif ya. Jadi sehingga ketemunya surplus atau defisit ini. Begitupun dengan yang bawah-bawahnya, karena di DPA nggak ada, kita langsung aja ke bawah, yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu sebesar 1.811 juta. Setelah kolom anggaran, sekarang kita ke kolom realisasi. Kolom realisasi ini nominalnya itu diambil dari data NSSP. Nih ya, bisa kita cocokin dulu. Kira-kira bener nggak sih ini dari NSSP? Nah, pendapatan seperti yang tadi ya, pendapatan itu ada pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan retribusi daerah. Kita ke NSSP nih, pendapatan kan biasa kode 4 ya, kode 4 pendapatan. Nah, di sini adanya pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, teman-teman, pelayanan kesehatan di puskesmas ini itu termasuk ke pendapatan ini ya, pendapatan asli daerah atau pendapatan retribusi daerah. Jadi kalau di NSSP itu sebesar 25.500. Nah, kita langsung pindahin aja nih pendapatan retribusi daerah setiap kelar A, yaitu sebesar 25.500. Untuk yang di bawah-bawahnya itu ada pendapatan transfer, pendapatan transfer itu 0. Jadi kita langsung ke jumlah pendapatannya, yaitu sebesar 25.500. Setelah pendapatan, sekarang kita masuk ke belanja. Dan belanja ini yang pertama ada belanja operasi. Yang pertama adalah belanja pegawai. Di NSSP kalau kita lihat belanja pegawai itu terdiri dari gaji pokok PNS atau uang representasi beserta tunjangan-tunjangan lainnya ya. Jadi kalau mau dihitung sama dengan sum, biar kita membuktikan aja ya teman-teman. Jadi belanja itu cuma gaji beserta tunjangan. Hasilnya sebesar 1.500 juta. Nah, angkanya kita pindahkan ke LRA. Jadi belanja pegawai sebesar 1.500 juta. Nah, setelah belanja pegawai, di sini juga ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini tuh terdiri dari belanja alat tulis kantor dan honorarium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur. Nah, di sini karena nggak ada itunya, kita langsung cobain aja dengan kita buktiin di sini. Hasilnya itu adalah 209.750.000. Nah, angka ini kita langsung pindahin aja ke laporan realisasi anggaran. Nah, jadi belanja barang dan jasa itu adalah 209.750.000. Nah, karena belanja-belanja seperti belanja bunga, subsidi hibah, bantuan sosial itu nggak ada nominalnya, jadi kita langsung aja totalin jumlah belanja operasionalnya, yaitu totalnya adalah sebesar 1.709.750.000. Didapat dari mana? Didapat dari belanja pegawai ditambah barang dan jasa. Setelah belanja pegawai, maksudnya belanja operasi, sekarang kita lanjut ke belanja modal. Belanja modal di sini juga cuma hanya peralatan dan mesin. Kita lihat di NSSP. Nah, di sini belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta. Kita langsung pindahin aja angkanya jadi 110 juta. Karena yang lainnya nggak ada nominal atau nol, jadi kita langsung aja totalin jumlah belanja modalnya itu adalah jadinya 110 juta.
Begitupun dengan belanja tak terduga, karena tidak ada nominal, kita langsung totalin aja semua belanjanya, dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, sehingga totalnya itu ada sebesar 1.819.750.000. Setelah belanja ada juga transfer ini nggak ada, kita langsung lanjut, sehingga jumlah belanja dan transfernya sama, yaitu 1.819.750.000. Dikarenakan jumlah belanja dan transfernya itu lebih besar dibandingkan pendapatannya tadi itu adalah sebesar 25.500, sehingga bisa kita simpulkan bahwa LRA ini tuh mengalami surplus atau defisit, yaitu sebesar 1.794.250.000. Nah, yang di bawah ini karena nggak ada nominal, jadi kita langsung aja ke bawah, yaitu sisa lebih pembayaran anggaran. Untuk kolom realisasinya itu adalah defisit 1.794.250.000. Nah, setelah anggaran dan realisasi, sekarang kita ke kolom yang terakhir, yaitu kolom persentasinya. Nah, persentasinya ini ditentuin dari mana sih? Nah, jadi cara tentuin persentasinya itu adalah realisasi dibagi dengan anggaran, lalu dikali 100%, sehingga dapatlah persentase ini. Jadi di bawah juga ada dibikin catatan ya teman-teman. Nih, kolom anggaran dari data DPA, kalau realisasi dari NSSP, kalau persentase realisasinya itu dihitung dari seperti ini rumusnya. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu adalah laporan perubahan ekuitas atau yang teman-teman ketahui biasanya adalah modal. Nah, untuk ekuitas awal ini ditentuin data nominalnya itu ditentuin dari NSSP. Kalau teman-teman ketahui modal itu biasanya kode nomor 3 ya teman-teman. Nah, di sini ada ekuitas. Ekuitas di sini di NSSP itu sebesar Rp639.500.000 di laporan perubahan ekuitasnya. Sama ya teman-teman. Nah, terus di sini ada surplus atau defisit strip LO. Karena tadi kita udah membuat laporan operasional, jadi kita langsung aja surplusnya sebesar 1.736.945.000. Sama. Nah, setelah ekuitas dengan surplus ada juga dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap. Tapi karena nggak ada nominalnya, jadi kita langsung aja ke ekuitas akhir, yaitu ekuitas awal ditambah dengan surplus, sehingga totalnya itu sebesar 1.097.445.000. Nah, sekarang kita ke laporan keuangan yang terakhir, yaitu adalah neraca. Seperti yang teman-teman ketahui, hanya akun nomor 1 dengan 1 sampai 3 ya teman-teman. Nah, di sini ada dua kolom nih, tahun 2014 dan tahun 2013. Untuk tahun 2014 itu diambil dari data NSSP. Nah, kita samain dulu kali ya angkanya ya untuk mastiin apakah benar kalau ini dari NSSP. Oke, yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar. Di sini nominalnya cuma ada persediaan. NSSP persediaan. Nah, nomor 1, ini cuma ada persediaan alat tulis kantor, yaitu sebesar Rp1 juta. Angka ini kita langsung aja pindahin ke neraca. Karena aset lancar lainnya nggak ada nominal, jadi kita langsung aja totalin jumlah aset lancarnya, yaitu sebesar Rp1 juta. Setelah aset lancar, ada juga investasi, tapi di sini 0 ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke aset tetap. Di sini aset tetapnya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Kalau kita lihat dari NSSP, untuk tanah nih, untuk tanah sebesar 250 juta, untuk kendaraan 259, untuk bangunan gedung kantor sebesar 240. Oke, kita lihat di neraca apakah sama. Oke, sama ya teman-teman nominalnya. NSSP. Jika sudah, kita langsung totalin aja aset tetap ini, karena yang lainnya 0 ya, nggak ada nominal. Nah, ini kok kita totalin itu jumlahnya itu berapa ya? Bentar. Totalnya sebesar 749 juta. Nah, tapi di sini ada yang warna merah nih, yaitu akumulasi. Coba kita lihat ke NSSP. Akumulasi. Nah, karena akumulasi ini berada di kolom kredit, jadi ini kita jadinya minus nilainya teman-teman. Kita hitung dulu kira-kira akumulasinya berapa.
akumulasinya sebesar 37870. Sama ya teman-teman. Jadi karena ini aset tetap, pasti ada penyusutan gitu kan. Jadi total aset tetap ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga jumlah aset tetapnya itu adalah 711.130.000. Selanjutnya ada dana cadangan, itu karena kosong, kita lewatin, terus kita langsung aja jumlahin asetnya, yaitu jumlah dari aset lancar dan aset tetap, sehingga bisa kita dapetin nominalnya adalah sebesar 712.130.000. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah aset, sekarang ada juga kewajiban. Kewajiban itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang pertama, kewajiban jangka pendek. Yang di sini yang ada nominal hanyalah utang belanja. Coba kita lihat di NSSP, apakah benar? Nah, sini hanya ada utang belanja, itu sebesar 15.325.000. Nah, angkanya kita pindahin aja ke neraca. Nah, karena di kewajiban jangka pendek itu hanya ada utang belanja, jadi kita langsung aja totalin, yaitu sebesar 15.325.000. Nah, setelah jangka pendek, sekarang ada jangka panjang. Jangka panjang di sini tidak ada ya teman-teman. Coba kita lihat di NSSP. Iya teman-teman, hanya ada utang belanja biasa. Jadi di neraca ini kita langsung aja totalin jumlah kewajibannya, yaitu sebesar 15.325.000. Setelah kewajiban, kita lanjut ke ekuitas. Nah, ekuitas ini yang merah ini nih sebesar 1.097.445. Angka ini dapat dari mana sih? Nah, ekuitas ini diambil dari laporan perubahan ekuitas. Seperti yang kita ketahui tadi, ekuitas akhirnya sebesar 1.097.445.000. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas untuk dikonsolidasikan. Nah, nominal ini didapatkan dari jumlah aset dikurang jumlah kewajiban dan dikurang dengan ekuitas, sehingga hasilnya itu adalah 1.794.250.000. Sama ya teman-teman. Nah, karena sudah, sekarang kita langsung aja jumlahin ekuitasnya. Jumlah ekuitas ini didapatkan dari ekuitas ini ditambah dengan ekuitas untuk dikonsolidasikan, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 698.805.500 rupiah. Nah, karena ekuitas sudah ditotalkan, sekarang yang terakhir jumlah kewajiban dan ekuitas, yaitu didapat dari 15.325 ditambah dengan 698.805, sehingga jumlahnya adalah 712.130.000. Nah, untuk kolom yang tahun 2014 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kolom yang tahun 2013. Kolom tahun 2013 itu datanya diambil dari neraca awal. Sama seperti tadi, datanya tinggal dipindahin aja. Angka-angka tinggal dipindahin. Nah, untuk itu kita memastikan dulu ya. Di sini ada kas dan setara kas untuk aset lancarnya. Kas itu 1.500.000. Iya. Kas dan setara kas. Terus ada persediaan di neraca awal, persediaan alat tulis kantor, sehingga total aset lancarnya itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Ya, oke. Sekarang kita ke investasi jangka panjang. Itu nggak ada, jadi langsung aja kita lanjut ke aset tetap. Aset tetap sini ada tanah, mesin, dan bangunan. Kalau di neraca awal, tanah 250, kendaraan 149, gedung kantor 240, sehingga totalnya 639. Kita lihat nominalnya sama ya teman-teman. Jadi ini tuh laporan ini tuh tinggal dipindah-pindahin aja angka-angkanya teman-teman. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Ini semua persis ya teman-teman. Semuanya diambil dari neraca awal. Jadi karena ini neraca, jadi sisi kiri dan sisi kanan harus balance ya teman-teman. Sehingga untuk yang tahun 2014 itu jumlah kewajiban dan ekuitas itu sebesar 712.130.000. Untuk tahun yang 2013 itu sebesar 641 juta rupiah. Setelah kita membuat laporan keuangan pada akuntansi SKPD, kita lanjut membuat jurnal penutup pada akuntansi SKPD. Jurnal penutup SKPD ada dua, yaitu jurnal penutup WFH serta jurnal penutup LO. Sekarang kita bahas jurnal penutup
belanja LRA. Kita tetap lihat nilainya di NSSP. Akun pendapatan di LRA itu ada di akun 4, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas. Nilainya sebesar 25.500 di sisi kredit. Maka ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi debit sebesar 25.500. Begitu juga dengan belanja-belanja yang dari akun bunga awalnya ada di sisi debit. Ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi kredit. Nilainya sama sebesar yang ada di transaksi secara penyesuaian. Kita lanjut ke jurnal penutup LRA yang terakhir, yaitu kita menutup akun estimasi prudensial dan surplus atau divisi LRA. Estimasi prudensial awalnya ada di sisi kredit. Ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi debit. Begitu juga dengan surplus atau divisi LRA, saldo yang mana itu ada di sisi debit. Ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi kredit. Nilainya diambil dari laporan realisasi anggaran tahun realisasi 2014 di bagian sisa dengan pembiayaan anggaran, yaitu 1.724.250. Sekarang kita lanjut ke jurnal penutup laporan operasional. Akun apa aja sih yang ditutup? Akun yang ditutup yaitu pendapatan, beban, dan ekuitas LO. Caranya sama seperti jurnal penutup LRA, nilainya kita lihat di NSSP. Pendapatan LO itu ada di akun 8, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas LO sebesar 25.500 berada di sisi kredit. Maka ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi debit, nilainya sebesar 25.500. Begitu juga dengan beban LO. Beban LO itu terdapat di akun 9. Kita bisa lihat kalau di sini semuanya ada di sisi debit. Ketika ditutup itu akan berpindah ke sisi kredit. Nah, yang terakhir kita akan menutup akun surplus atau divisi LO. Surplus atau divisi LO, saldo awalnya itu ada di sisi debit. Ketika ditutup itu akan berubah menjadi sisi kredit. Nilainya kita ambil di laporan operasional, yaitu sebesar 1.736.945.000. Ketika dioperasikan, jumlah kegiatan itu laporan operasional yaitu 3.499.395. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu setelah kita membuat jurnal itu, kita membuat nota saldo secara penutupan. Akun apa aja sih yang masuk? Akun yang masuk yaitu akun yang ada di NSSP untuk transaksi saldo secara penyesuaian, tetapi yang sudah kita tutup di jurnal penutup LRA maupun LO tidak usah lagi kita masukkan ke neraca saldo secara penutupan. Akun apa aja sih yang belum kita tutup? Artinya pertama kita ada akun 1 yang belum kita tutup, akun 2 yaitu utang belanja dan jasa, akun 3 kita ada 2 yang belum kita tutup yaitu ada akun ekuitas dan akun RKTP. Nilai yang kita ambil itu kita ambil dari NSSP. Ketika di jurnal penutup kita harus pindahkan sisi debit menjadi sisi kredit, sisi kredit menjadi sisi debit, maka di neraca saldo secara penutupan itu tidak perlu kita pindahkan. Jadi debit tetap debit, kredit tetap kredit, kredit tetap kredit, dan jumlahnya kita total menjadi 1.736.945.000.